Diambil gambar semua dulu, kita baru mantap ini kami. Sudah itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Rasono Sardana Usuluddin. Kepada Al-Ustaz waktunya kami persilakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asa nahza bi fadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab, ta'alaw wansurunillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sa'alnakum sa'alnakum wa lidzulfar rajawnakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu azmakum lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaqni isyarati, asa ta'ti bisarati wa yasfu waqtuna lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bikashfil hujbi an aini wa raf'il bayni min bayni wa qamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Muhammadur Rasulullah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi 'inda Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma yang kami hormati Ketua Musholah Nurul Hidayah serta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, Bapak Ketua RT, Bapak Ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita akan selalu menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah dan juga istiqamah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Karena kita sebagai seorang hamba tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bahagia dunia ataupun bahagia nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam munajat kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini munajat kita bersama, roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sekali lagi mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia ini sudah kodratnya nak yang senang-senang baik, nak yang bahagia terus, nak yang untung terus. Itulah kodrat kita manusia, maunya nak bahagia terus. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya kebahagiaan yang kita inginkan, kebahagiaan yang kita harapkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ini tidak akan kita bisa dapatkan kalau kita hanya baru berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru berdoa kepada Allah.
Kebahagiaan ini kita bisa dapatkan kalau kita sudah bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah, dilanjutkan dengan ikhtiar kita, usaha kita untuk bagaimana kita bisa mewujudkan cita-cita yang kita harapkan, cita-cita yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada ikhtiar, harus ada usaha yang harus kita perbuat. Ketika kita kepengen kita dunianya bahagia, maka bagaimana caranya kita mencari dunia ini agar kita bisa mendapat bahagia dunia kita. Kalaulah kita umpamakan di dunia ini bahagianya dengan harta misalnya gitu, maka mari kita bersama-sama mengerahkan tenaga kita untuk kita mencari harta dunia. Begitu juga sebaliknya. Kalaupun mungkin kebahagiaan nanti tatkala kita kembali kepada Allah, caranya bagaimana? Ya tentunya dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti untuk meraih kebahagiaan itu perlu ada ikhtiar, ada usaha yang harus kita lakukan. Bagaimana pepatah Arab itu mengatakan, wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Sesungguhnya kenikmatan, kebahagiaan itu kita dapatkan setelah kita berpayah-payah terlebih dahulu. Jadi kebahagiaan itu pasti Allah berikan kepada kita. Tapi Allah ingin melihat bagaimana ikhtiar kita, bagaimana usaha kita untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pada hakikatnya kepada kita hambanya, kita umatnya Nabi Adam ini tidak ingin umatnya Nabi Adam ini nantinya sengsara. Tidak ingin Allah dengan umatnya Nabi Adam kita ini menjadi orang-orang nanti pengikut syaitan iblis laknatullah di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga tidak menginginkan kita sekali lagi mendapatkan kesengsaraan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada kita, memberikan panduan kepada kita agar bagaimana kita dalam kehidupan dunia ini mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berikan jalan tuntunan, panduan dan juga contoh suri tauladan buat kita bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran, di mana kita tahu Al-Quran ini merupakan pedoman kita, yang tidak boleh kita ragukan. Kalau kita insya Allah berpedoman dengan Al-Quran ini, maka insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itu kita tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang-orang yang muttaqin, kalau Allah maaf yang belum bertakwa kepada Allah, yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Al-Quran itu biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Terkadang maaf masih acuh dengan Al-Quran, tidak semangat dalam belajar membaca Al-Quran. Padahal subhanallah, Al-Quran ini merupakan jalan kebahagiaan yang Allah persiapkan buat kita. Dan bukan cuma itu saja, Al-Quran ini juga merupakan warisan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana disampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jikalau kita tamassak berpegang teguh dengan dua perkara ini, kita jaga dan kita amalkan apa yang ada di dalamnya, maka insya Allah kehidupan kita tidak akan menjadi kehidupan yang sesat. Lan tadillu abada. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati Rasul. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan panduan kepada kita semua agar kita ini memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal pertanyaannya ialah bagaimana kita saat ini? Bagaimana kita saat ini? Apakah kita sudah benar-benar berpegang dengan dua wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ataukah malah sebaliknya kita masih jauh dengan ini? Masih jauh, masih belum istiqomah dalam kita menjalankan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka oleh karena itu kembali lagi kepada diri kita. Kembali kepada diri kita. Jika kita merasa maaf, kita masih jauh dari Allah, masih belum maksimal kita dalam kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, masih belum maksimal ibadah kita sebagaimana ibadah yang contohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk mari sama-sama kita benahi. Mari sama-sama kita benahi. Jangan sampai maaf kita asyik dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan sampai kita asyik dengan kelalaian yang selalu kita lakukan. Tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak baik hubungan kita dengan sesama manusia, tidak menjaga silaturahim kita, jelek akhlak kita di lingkungan masyarakat kita. Jangan sampai seperti ini, jangan sampai kita asyik dengan kelalaian ini, karena na'udzubillah. Ketika kita asyik dengan kemaksiatan yang kita lakukan, ketika kita asyik dengan kelalaian yang selalu kita lakukan, na'udzubillah. Karena kita ketahui bersama waktu yang sudah kita lalui ini tidak akan bisa terulang kembali. Waktu yang sudah kita lalui sekali lagi tidak akan bisa terulang lagi. Apalagi saat waktu yang kita lalui itu banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali kelalaian yang kita lakukan, na'udzubillah. Takut kita, karena kita tahu nanti di yaumil akhirah, yaumil jaza, kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, nanti saat yaumil jaza, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas semua yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut kita saat itu tiba kita masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita saat itu kita masih banyak dosa. Kita masih sering mudah-mudahan memutus silaturahmi. Kita jelek silaturahmi kita dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, na'udzubillah. Takut kita akan ini. Karena ganjaran yang akan diberikan itu, na'udzubillah, subhanallah, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, itulah yang akan kita dapatkan. Ketika kita di dunia ini banyak melakukan ibadah, menjaga perintah Allah, maka insya Allah kebaikan akan kita dapatkan. Sebaliknya, ketika di dunia ini kita banyak lalai dan menjalankan perintah Allah, maka keburukan yang akan kita dapatkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka insya Allah kebaikan juga akan kita dapatkan. Sebaliknya, ketika kita lalai dalam dunia ini, tidak mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan baik, lalai dari ibadah kepada Allah, banyak melakukan keburukan, maka keburukan itulah yang akan kita dapatkan nanti. Alhamdulillah. Tentunya kita semua sekali lagi tidak menginginkan kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, semuanya mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sekali lagi menginginkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bagaimana caranya agar kehidupan kita menjadi hidup yang sukses, hidup yang bahagia, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, di situ Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah demi waktu wal 'ashr, demi waktu azan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita manusia ini dalam keadaan merugi, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita bahwasanya kita manusia ini akan selalu berada dalam keadaan merugi. Kenapa Allah berkata demikian? Karena Allah tahu dengan kodratnya kita manusia, di mana saat kita diberikan terkadang maaf kenikmatan, kita lalai dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat kita dalam kondisi ujian yang Allah berikan kepada kita, terkadang masih kita tidak sabar akan ujian ini, sehingga bukan kita dekat kepada Allah, malah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengingatkan kita hati-hati yang seperti ini. Karena tadi kami katakan di awal, waktu yang sudah kita lalui tidak akan bisa kembali lagi. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan bisa kembali waktu-waktu yang sudah kita lalui. Tidak akan bisa kembali. Maka oleh karena itu agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi dalam kehidupan ini, mendapatkan insyaallah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluarnya. Siapa orang-orang yang tidak akan merugi yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala? Itulah mereka orang-orang yang pertama beriman. Illal ladzina amanu. Orang yang beriman selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang bukan cuma ucapan dengan lisannya saja, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, tapi iman yang benar-benar diresapi dari hayati dan harus berusaha melakukan apa itu iman kita kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bagaimana dengan definisi iman yang kita ketahui? Al-imanu tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Tiga. Kalau kita mengaku kita beriman kepada Allah, maka tiga ini harus kita jaga benar-benar. Apa? Tasdiqun fi qalbi, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, Tuhan yang memberikan segala-galanya kepada kita, yang memberikan semua apa yang kita inginkan. Keyakinan ini harus kita tanamkan terlebih dahulu. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita meminta segala-galanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keyakinan kita, i'tiqadiyah kita kepada Allah, Allah Tuhan kita. Ini terkadang maaf kita ini Bapak Ibu, ketika kita diuji, apalagi diuji dengan kesusahan, kadang banyak di antara kita yang meleceh, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ini sholatnya sudah waktunya sudah dapat, 5 waktu aku sudah terjaga ya Allah. Apakah hidup aku masih susah terus? Suami aku tidak pegawai, anak aku ya Allah susah diomongi, main game misalnya. Protes sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik menurut Allah. Sekali lagi, apa-apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Karena terkadang maaf, bagus menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Nah, yang kita cari ini mana bagus menurut Allah Subhanahu wa taala buat kita. Karena kalau kita lakukan, kita terima apa yang Allah berikan kepada kita, apapun itu kesenangan, kesusahan yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Ketika kita diberikan banyak kenikmatan, kita syukuri dengan alhamdulillah. Mempergunakan nikmat syukur itu, mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita bisa berikan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Bersyukur. Sebaliknya juga ketika mungkin kita diberikan kesusahan menurut kita, sekali lagi kesusahan menurut kita, maka kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita sudah menjadi orang yang seperti ini, ketika dikasih banyak kenikmatan kita bersyukur, ketika kita diuji kita pun tetap bersyukur dengan bersabar, maka insyaallah inilah orang-orang yang insyaallah akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang insyaallah mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses yang hakiki bukan cuma kita mencari kebahagiaan dunia baik, senang dunianya, tapi tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senangnya hanya sesaat, kesenangannya hanya sesaat. Mungkin kita galak juga protes sama Allah dalam hati kita. Ya Allah, si bulan itu sholat tidak pernah ya Allah, rumahnya dekat masjid, rumahnya dekat musola, tapi tidak pernah datang ke musola ya Allah. Tapi ekonominya ada baru-baru, mobilnya ada 4, istrinya nanti, anaknya bagus, padahal dia tidak pernah sholat. Kita ya manusiawi ya, manusiawi namanya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu. Tapi pada hakikatnya sebenarnya orang-orang yang seperti ini, orang yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dunianya, tapi dia tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang sebenarnya kita takut sedih.
Kenapa? Karena yang diberikan kepada mereka itu bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kenikmatan. Tapi apa? Nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa itu nikmat? Nikmat itu siksaan yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika di dunianya dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunianya dia tidak menjaga silaturahmi, dia sombong angkuh dengan apa yang dia miliki di dunia. Sombong angkuh dengan itu. Jadi apa yang diberikan itu dia bukan nikmat, tapi nikmat siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malah kita takut Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu malah kita hidup ini yang biasa-biasa, pas-pasan bayar. Pas kepengen bayar anak sekolah ada duitnya. Pas kepengen nak beli beras di rumah habis beras, alhamdulillah laki langsung ngasih duit beli beras. Pas-pasan bayar itu yang enak. Pas-pasan hidup, ibadahnya istiqomah. Ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang enak hidup, tenang. Walaupun maaf dapat duit di kantong, tapi insya Allah tenang. Ketenangan dalam diri kita, ketenangan hati kita. Nah ini bisa terbentuk, bisa terwujud dalam diri kita kalau kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu menggantungkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma bergantung baik, tapi tadi kami katakan di awal, wa amalun bil arkan. Istiqomah dalam kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi yang pertama, agar kehidupan kita menjadi hidup yang sukses bahagia, pertama bagaimana kita selalu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman kita sudah bagus, ibadah kita sudah bagus, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang kedua yang tak kalah pentingnya ialah amanu wa amilus salihah, beramal saleh, berbuat baik. Menjaga silaturahmi dengan keluarga, dengan masyarakat kita, sama bagus hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi dua kan yang harus kita kejar ini, bagus kita kepada Allah, hablum minallah, bagus juga kepada manusia, hablum minannas. Jadi dua ini harus seimbang antara hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau dua ini imbang dan kita istiqomah, maka insya Allah pasti akan memberikan kebaikan kepada kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, aman wa amilus shalihat, dan juga beramal saleh, berbuat baik kepada sesama manusia, anna lahum jannah. Bagi mereka akan aku berikan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini fasilitas, sekali lagi, fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Tinggal sekali lagi pertanyaannya, kita koreksi, kita muhasabah diri kita. Bagaimana kita saat ini? Ada di mana kita? Apakah kita berada di golongan orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan kepada sesama manusia, ataukah malah sebaliknya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, tinggal kita yang nimbang-nimbang diri kita sendiri, Bapak. Kalau kita berada dalam syukur nikmat Allah, maka subhanallah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah akan berikan nikmatnya yang lain kepada kita. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, bersyukur atas apa yang sudah aku berikan. Syukur di sini tadi kami katakan di awal, Bapak Ibu, syukur bukan cuma hanya dengan ucapan lisan kayak alhamdulillah, tapi bagaimana syukur di sini, ucapan lisan kita mengucap alhamdulillah, perbuatan kita juga harus melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ketika kita bisa seperti ini, Allah berikan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya, ketika kita lalai dari nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah dengan baik,
wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita tunggu dari nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama banyak mengintrospeksi, banyak memuhasabah diri kita, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan saleh yang kita lakukan ini harus selalu kita muhasabah. Jangan sampai kita lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kedua tadi dua yang Allah beritahukan kepada kita untuk bisa mendapatkan kesuksesan kebahagiaan dari Allah. Pertama amanu, yang kedua wa amilus shalihat, dan tentunya dalam kita mengamalkan ini yang namanya manusia ini Bapak Ibu pasti banyak khilaf dan salah. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita tempatnya salah dan lupa, makanya perlu kita selalu watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling tegur, saling ajak untuk kita melakukan kebaikan. Karena terkadang maaf Bapak kita ini sering tidak sadar terkadang bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak tahu kesalahan kita di mana. Kita kadang nggak tahu. Kita pacak ngomongin oh si fulan ini cak ini. Dah galak sholat, dah galak bergaul, dah galak silaturahmi. Ngomongin orang pacak. Tapi terkadang maaf diri dia juga masih sama baca itu. Tapi ketika ditegur uang, diingatkan uang, dah galak. Itulah yang bahaya tadi. Dinasihati uang baca, galak, ngatuin uang galak, tapi dia dewek, dah galak dinasihati. Banyak juga yang seperti ini, Mas. Apalagi kelihatannya yang ngasih nasihatnya uang muda, gitu kan. Baru belajar kemana ngomongin kita, dan ngasih tahu kita, dan ngajar kita, kan. Padahal kan yang namanya kebaikan itu kan sesuatu yang baik itu kita tidak tahu pada mulut siapa. Maka oleh karena itu dikatakan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, tapi jangan kita lihat siapa yang ngomong. Jadi kita lihat apa yang dikatakan. Kalau memang itu baik, yang diberikan, yang dinasihatkan kepada kita baik, itu kita terima. Kita nggak usah lihat yang ngasih tahu udah kecil baru belajar kemarin. Mungkin dalam masyarakat kita lima gitu, kita mungkin lagi jadi imam misalnya gitu kan, ditegur anak-anak, gitu kan. Ada anak SD lah, dalam umurnya SD, negur kita, Pak, Bapak tadi baca Fatihahnya salah. Jangan kita nak marah, Pak. Jangan kita nak marah, karena kan terkadang maaf, kita maaf, wong-wong yang lama ini kan belajarnya dulu banyak pakai ilmu jiping, dengar kuping wae. Nah, kita dengar dari guru kita jiping gitu kan. Nah, anak-anak sekarang ini belajarnya lain. Pakai bukunya lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Kalau kita dulu belajarnya pakai ilmu jiping wae kuping. Kalau kita ingat dulu coba Al-Fatihah yang kita baca ini. Ada tak kita pernah ngapalnya, baca bukunya Quran yang kita baca ngapalin Fatihah. Alhamdulillah, ada lagi sudah. Ilmu itu dapat lalu kita dengar uang baca, kita dengar. Nah, dapat. Tapi kita terkadang maaf, tidak pernah kita lihat tulisannya, Pak. Mungkin terkadang kami pernah praktek, bukan praktek uang kita, uang tua kita. Ketika dilihatkan bacaan Fatihah, coba baca ini. Bingung baca ini. Susah baca berat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terkadang nyangkut padahal Al-Fatihah itu setiap hari dibaca, apalagi ketika kita sholat dibaca. Tapi ketika kita dilihatkan dengan tulisannya, terkadang masih bingung. Kenapa? Ya itu tadi, kita dulu banyak ilmu jiping, jarang murojaah, jarang kita ngulang lagi, jarang kita perhatikan lagi tulisannya. Penting Bapak Ibu. Karena terkadang maaf lisan kita ini kan menurut kita benar, tak tahu kita yang kita baca salah. Apalagi dalam surat Al-Fatihah, hati-hatinya gitu.
Kita menganggap alhamdulillahi rabbil alamin. Pikir kita sudah benar. Atau kita sudah benar. Padahal yang kita baca itu salah. Di mana salahnya, Pak? Pertama di awal alhamdulillah. Ngapa salah alhamdulillah di situ yang kita baca? Karena hadis itu bukan ha besar, tapi hanya ha kecil. Jadi bukan alhamdulillah. Kadang kita asik alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingat itu? Ya selesai sholat mengingatkan. Tadi yang Bapak baca Fatihahnya salah. Ngapa salah kalau ngasih tahu aku pula kau masih muda? Bapak tadi baca alhamdulillah. Harusnya bacanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau baca-baca alhamdulillah, mak boleh kata ustaz aku ngasih tahu mak itu. Karena hadis itu bukan ha besar, tapi hanya ha kecil. Beda artinya, Pak. Kalau alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi kalau alhamdulillah cenakala bagi Allah. Jadi hati-hati benar. Maka oleh karena itu selalu kita banyak muhasabah, kita koreksi selalu, terutama Al-Fatihah tadi. Karena Al-Fatihah ini penting sekali. Kalau Al-Fatihah kita tidak bagus, maka sholat kita takutnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Fatihah kita tidak bagus. Makanya selalu kita belajar dan belajar. Kalau ada yang ingatkan kita dari kesalahan kita, yuk kita terima sama-sama. Kita muhasabah, kita koreksi, kita benahi. Jangan sampai dari kami katakan di awal, ada yang ingatkan kita dengan mengarahkan kita kepada kebaikan, malah kita tidak mau mengikuti, kita cuek-cuek, malah kita nak marah, na'udzubillah Pak, tadi kalau yang tidak mau diamain. Dikasih tahu sekali masih mak itulah, dikasih tahu 2 kali masih mak itulah, dikasih tahu 2 kali, nah maaf loh. Nah ini bahaya. Apalagi Pak, kalau Allah sudah benci, maaf, tidak ridha dengan apa yang kita lakukan, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kita lagi diamkan oleh Allah, tidak ditegur lagi sama Allah. Karena sudah sering banyak yang negur, sering banyak yang ngajak kepada kebaikan, dia acu-acu, tak acu baik. Dan kalau ikut, akhirnya sudah lajulah kita. Terserah kau nak melakukan apa di dunia ini, karena bermaksiat, lajulah. Dan ibadah, dan sholat, lajulah kata. Tapi tunggu kata, tunggu. Nanti tatkala kau kembali, tatkala kau sudah menutup mata, dimasukkan ke dalam liang lahat, saat itu baru akan aku perlihatkan apa yang kau perbuat di dunia ini ternyata salah. Apalagi ketika kita mau dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dicabut diperlihatkan dulu tontonan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya tidak terjaga, silaturahminya dengan keluarga tidak bagus, silaturahminya dengan tetangga tidak bagus, diperlihatkan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu, saat nyabut nyawa kita mau dicabut oleh Allah, malaikat Israel sudah ada di hadapan kita. Dengan tontonan ini, saat itu kita baru menyesali diri kita, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana awsarna wa sami'na farji'na na'mal salihah innahu kirun. Ya Allah, saat ini aku melihat ya Allah orang-orang yang kau siksa karena mereka saat itu di dunianya lalai, tidak ibadah, tidak sholat, banyak bermaksiat kepadamu ya Allah. Aku melihat kau siksa ya Allah, mereka menjerit, menangis, menahan siksaan ini ya Allah. Aku melihat mereka, absarna wa sami'na, aku juga mendengar rintihan sakit mereka, menahan sakit siksaan. Ya Allah, aku tidak akan kuat menerima ini ya Allah. Maka oleh karena itu jangan kau cabut nyawaku hari ini. Farji'na, kembalikan aku ya Allah, hidupkan aku ya Allah. Jangan kau cabut nyawaku hari ini. Kakek datang ke sini. Ngomong sama malaikat Israel tidak. Kakek datang cabut nyawaku. Aku di banyak maksiat, aku sholatnya belum dapat. Sholat subuh hari ini dia masih kesiangan. Kakek nyawanya balik lagi dulu sama.
Saat itu kita ngomong, Pak, Bu, berharap kepada Allah, berharap kepada malaikat Israel tidak mencabut nyawa kita. Saat itu sudah tidak ada kesempatan kepada kita. Karena ketika maut akan datang menyebut kita, maka saat itu sudah tidak akan bisa lagi dimajukan ataupun dimundurkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, mau mencabut nyawa kita, dia tidak melihat dalam kondisi apa kita saat itu. Apakah kita dalam kondisi bermaksiat atau dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap kita dalam ketika Allah mengutus malaikat Israil yang kita dalam posisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang maaf Bapak Ibu kita rindu, sedih dan juga berharap ketika melihat saudara-saudara kita yang dipanggil dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi mereka sedang sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi mereka sedang membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran, dicabut nyawanya saat itu. Subhanallah. Senang mereka, bahagia mereka, dan itu juga harapan kita. Selalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Kita selalu berdoa agar kita dimatikan dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu sekali lagi agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, sekali lagi mari kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mari juga kita selalu banyak melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Insyaallah ketika kita selalu menjaga ibadah kita dan selalu melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, maka insyaallah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan kebaikan, amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik akan Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita akan selalu menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Dan sekali lagi kita ingat selalu dalam kita melakukan ibadah, dalam kita melakukan kebaikan, niatkan itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari surga Allah, tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika Allah ridha dengan apa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan sebaliknya, ketika Allah tidak ridha dengan apa yang kita lakukan, maka naudzubillah kita akan mendapatkan kecelakaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Semoga sekali lagi kita berdoa bersama, semoga pertemuan kita di subuh ini akan menjadikan diri kita sekali orang-orang yang selalu bisa menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang selalu bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء
وتقبل حاجتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sekali lagi kami mohon maaf bila ada khilafan dalam kata-kata. Apabila yang kami sampaikan tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami sebagai orang yang baik mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Kepada Allah kami mohon ampun. Kalian gurunya Firdawsi cukup sekian dan terima kasih, dan juga tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman jamaah tabligh dari Belitung. Semoga insyaallah kehadirannya di sini akan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, dan insyaallah menjadikan kita semua orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Jadi yang perlu Firdawsi cukup sekian dan terima kasih. Bahkan dari yang sama sebatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dimakan apa yang sudah dihidangkan. Terima kasih. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, baru saja kita mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang telah disampaikan oleh yang terhormat